Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Fitriani dari 1A Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji karbohidrat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa organik biomakro molekul alam yang banyak ditemukan di dalam makhluk hidup, terutama tanaman yang berklorofil. Pada proses fotosintesis, tumbuhan berklorofil dan beberapa organisme lain mengubah karbon dioksida menjadi karbon hidrat. Ahli nutrisi membagi karbohidrat menjadi dua, yaitu karbohidrat sederhana, misalnya gula pasir dan permen, dan karbohidrat kompleks, misalnya gandum utuh dan makanan yang mengandung serat seperti buah-buahan. Adapun jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dapat diklasifikasikan ke dalam banyak kategori. Berdasarkan gugusnya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada polihidroksialdehida, merupakan karbohidrat yang memiliki gugus aldehida dalam strukturnya. Beberapa contoh karbohidrat yang tergolong dalam jenis ini adalah gliseraldehid, eritrosa, treosa, dan lain-lain. Yang kedua ada polihidrosiketon, adalah karbohidrat yang memiliki gugus aldehida dalam strukturnya. Contoh karbohidrat yang termasuk dalam jenis ini adalah ketosa. Selanjutnya, berdasarkan jumlah atom karbonnya, karbohidrat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, di antaranya teriosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Teriosa yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 3 dalam rantainya. Karbohidrat ini merupakan karbohidrat dengan rantai paling sederhana, contoh gliseraldehida. Yang kedua ada tetrosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 4 dalam rantainya, contoh eritrosa dan teriosa. Yang ketiga ada pentosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 5 dalam rantainya, contoh ribosa, arabinosa, silosa, dan liksosa. Dan yang terakhir ada heksosa, yaitu karbohidrat yang memiliki jumlah karbon sebanyak 6 dalam rantainya, contoh ada alosa, altrosa, glukosa, manosa, gulosa, idosa, galaktosa, dan terakhir talosa. Kemudian, berdasarkan jumlah monosakaridanya, karbohidrat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat yang paling sederhana dan larut dalam air, contohnya glukosa. Yang kedua ada disakarida. Disakarida merupakan jenis karbohidrat yang memiliki 2 atau lebih molekul glukosa, contohnya ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Dan yang terakhir ada polisakarida, merupakan jenis karbohidrat yang sangat komplit. Contohnya ada amilum dan selulosa, yang terdapat pada tumbuhan muda, termasuk juga sebagai cadangan makanan dalam tubuh dan sebagian besar diperoleh oleh makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, seperti contohnya ada polisakarida dengan contohnya selulosa. Untuk itu, pernyataan tersebut sebagian besar karbohidrat diperoleh dari makanan, akan tetapi terkadang kita tidak mengetahui bahwa karbohidrat jenis apa yang kita makan dan bagaimana sifat-sifat serta fungsi dari karbohidrat tersebut. Oleh karena itu, lakukan percobaan mengenai karbohidrat. Adapun tujuan pemeriksaan dari uji karbohidrat. Yang pertama, untuk mengidentifikasi adanya karbohidrat pada suatu bahan makanan, terutama pada sampel yang diperiksa. Dan yang kedua, mengetahui adanya reaksi-reaksi terjadi pada identifikasi karbohidrat. Dan yang ketiga, mengetahui beberapa sifat kimia karbohidrat. Dan yang terakhir, mengetahui kadar gula produksi pada suatu bahan makanan atau sampel karbohidrat tersebut. Karbohidrat memiliki jenis-jenis uji, yaitu yang pertama ada uji molis,
Yang kedua ada uji iodium, dan yang ketiga ada uji benedik, dan yang keempat ada uji Barfoot, yang kelima ada uji Seliwanov, yang keenam ada uji Osazon, yang ketujuh ada uji asam musat, yang ke-8 ada uji hidrolisis pati, yang ke-9 ada uji hidrolisis mukrosa. Dengan tujuan-tujuannya, yakni yang pertama ada uji molis. Uji molis untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif, dan uji iodium untuk menentukan polisakarida, dan yang ketiga uji benedik untuk membuktikan adanya gula reduksi. Yang keempat uji Barfoot untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Yang kelima ada uji Seliwanov untuk membuktikan adanya ketosa, dan yang keenam uji Osazon untuk membedakan bermacam-macam karbohidrat dari gambar kristalnya. Yang ketujuh ada uji asam musat untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Dan yang ke-8 uji hidrolisis pati untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum adropati. Dan yang terakhir ada uji hidrolisis sukrosa untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa. Adapun prinsip-prinsip pemeriksaan uji karbohidrat berdasarkan jenis pemeriksaan. Yang pertama ada uji molis. Uji molis dilakukan untuk menentukan karbohidrat secara kualitatif. Larutan dicampur dengan reaksi molis, kemudian dilarutkan dengan H2SO4 dengan hati-hati melalui dinding tabung agar tidak bercampur. Hasil positif ditunjukkan dengan berbentuknya cincin berwarna ungu pada batas-batas 2 lapisan. Dan 2. Uji iodium dilakukan untuk menentukan polisakarida. Larutan uji dicampurkan dengan larutan iodium. Hasil positif ditandai dengan amilum dengan iodium berwarna biru dan dextran dengan iodium berwarna merah anggur. Dan yang ketiga, uji benedik dilakukan untuk membuktikan adanya gula pereduksi. Larutan ini dicampur dengan reaksi benedik, kemudian dipanaskan. Hasil positif ditentukan dengan terbentuknya endapan berwarna biru, kehijauan, merah, atau kuning, tergantung kadar gula reduksi yang ada. Yang keempat ada uji Barfoot dilakukan untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Larutan uji dicampurkan reaksi Barfoot, kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan monosakarida menghasilkan endapan CO2 dengan merah bata. Dan yang kelima ada uji Seliwanov. Uji Seliwanov dilakukan untuk membuktikan adanya ketosa dan fruktosa. Larutan uji dicampurkan dengan reaksi Seliwanov, kemudian dipanaskan. Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya larutan warna oranye. Dan yang keenam ada uji Osazon. Uji Osazon yang mempunyai gugus aldehid atau keton bebas atau hidrozon atau Osazon bila dipanaskan bersama phenyanhydrazine berlebih. Osazon yang terjadi mempunyai bentuk kristal dan titik yang spesifik. Osazon dari disakarida larut dalam air mendidih dan terbentuk kembali bila didinginkan. Namun sukrosa tidak membentuk osazon karena gugus aldehid atau keton yang terikat pada monomernya sudah tidak bebas. Sebaiknya osazon monosakarida tidak larut dalam air mendidih. Yang ketujuh, uji asam musat. Uji asam musat dilakukan untuk membedakan antara glukosa dan galaktosa. Larutan uji dicampurkan dengan HNO3 pekat, kemudian dipanaskan. Karbohidrat dan asam nitrat pekat akan menghasilkan asam yang dapat larut, namun laktosa dan galaktosa bisa menghasilkan asam musat yang dapat larut. Yang ke-8 ada uji hidrolisis pati. Untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum digunakan larutan amilum 1%, reaksi benedik, larutan asam klorida 2N, larutan NaOH 2%, amilum ditambahkan dengan HCl lalu dipanaskan.
Lalu uji yodium setiap 3 menit hingga warnanya berubah. Kemudian larutan dihidrolisis lagi selama 5 menit dan didinginkan dengan NaOH 2%. Yang terakhir, uji hidrolisis sukrosa. Untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis sukrosa digunakan larutan sukrosa 1%, reaksi Benedict, reaksi Seliwanov, reaksi Benedict, larutan asam fluorida pekat, larutan NaOH 2% sebagai bahannya. Larutan sukrosa ditambahkan dengan HCl pekat dipanaskan selama 45 menit. Adapun alat dan bahan uji karbohidrat sederhana, yaitu ada pisang, ada apel, ada nasi, ada putih telur, margarin, biskuit, terigu, tahu, kentang, dan yang terakhir ada gula. Dan yang terakhir ada larutan betadin. Pada pemeriksaan kali ini, kita melakukan uji karbohidrat sederhana, yakni dengan menggunakan larutan betadin. Untuk cara kerjanya, yang pertama, teteskan betadin ke masing-masing sampel sebanyak 3 tetes. Dengan cara itu kita dapat mengetahui mana yang mengandung karbohidrat dan mana yang tidak. Untuk indikatornya, kita dapat melihat perubahan warna. Yang telah ditetesi larutan betadin akan berwarna hitam jika mengandung karbohidrat, dan sebaliknya jika tidak ada perubahan tidak mengandung karbohidrat. Baiklah, tetesan pertama kita teteskan 3 tetes larutan betadin pada pisang. Kemudian pada apel, kemudian pada nasi, pada putih telur, pada margarin, pada biskuit, pada terigu, pada tahu, pada kentang, pada gula. Kemudian, perhatikan perubahan warna yang terjadi setiap sampel. Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan tadi, dari hasil uji karbohidrat yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang mengandung karbohidrat akan berwarna hitam saat ditetesi oleh larutan betadin, sedangkan yang tidak mengandung karbohidrat tidak terjadi perubahan warna. Dari praktikum ini, yang mengandung karbohidrat adalah nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Dan itulah hasil pengamatan dan kesimpulan dari uji karbohidrat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.